Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah memasuki pertengahan Ramadan nih. Faras nih gimana nih kabarnya? Masih semangat belum puasanya? Harusnya masih semangat ya, karena kan ini masih termasuk awal tapi menuju akhir dan kayaknya masih excited sampai sekarang dan harus excited sampai akhir sih. Harus ya. Iya. Ya, ngomong-ngomong soal Ramadan nih ya, pasti nggak jauh-jauh pembahasannya dari kegiatan sehari-hari kita, yaitu ada ibadah nih ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau bulan Ramadan ini kayak pahala kita tuh pasti flash ya, kayak ini pahala. Pahala itu bakal dilipat gandakan ya, kayak diskon besar-besaran. Nah, kalau Farah sendiri nih, ada nggak sih salah satu ibadah favoritnya yang Farah sukain lah gitu? Kalau ibadah favorit sebenarnya kalau sampai sekarang tuh Faras masih suka sama sholat tahajud ya. Kenapa? Karena sholat tahajud tuh berasa lagi deep talk gitu ya sama Allah ya. Berasa kayak berasa lagi bisa cerita apapun tanpa ada yang tahu kecuali kita sama Allah gitu. Cuman sholat tahajud ini bagi Faras tuh punya struggle-nya ya. Karena kan sholat tahajud ini harus di sepertiga malam kan. Jadi struggle-nya untuk bangun sholat tahajud ini yang harus gimana ya, bisa nggak ya bangun nanti ya. Jadi effort gitu ya. Iya, harus effort untuk bangunnya, harus effort untuk ngelakuinnya memang. Tapi masih menjadi yang favorit karena berasa bisa cerita semuanya ke Allah gitu. Iya. Jadi untuk tahajud sendiri sebenarnya mudah, paling cuma 2 rakaat untuk sholat tahajud. Iya. Tapi untuk bangunnya ini, untuk bangunnya yang butuh usaha lebih ya. Iya. Untuk tips-tipsnya nih ada nggak, Faras? Gimana? Kalau Faras sebenarnya untuk mencapai target itu Faras harus dipaksain sih, karena kalau memang kita udah satu hari ini oke deh hari ini boleh deh nggak ngelakuin ini gitu kan, nah kedepannya tuh pasti akan molor lagi gitu. Jadi untuk mencapai target itu kalau Faras pribadi harus dipaksain. Jadi mau gimana pun, mau lagi semales apapun, pokoknya hari ini harus dilakuin, karena kalau sekali udah nggak dilakuin pasti kebesokannya tuh kayak udah males deh bakal gitu. Susah banget konsisten. Iya, benar. Dia sendiri. Kalau Nadia sendiri di rumah tuh pasti udah bakal ke distract dengan handphone ya. Oh pasti. Iya pasti, apalagi sekarang tuh anak-anak sebaya kita pasti kalau nggak scroll TikTok, nonton dan banyak hal lainnya. Jadi kita tidak akan bisa melakukan hal yang produktif sehari-hari gitu. Nah jadi supaya bisa produktif kita juga harus gimana nih tips yang bisa kita lakuin nih supaya bisa terus produktif. Kalau Faras sebenarnya Faras tuh ngejauhin biasa gini ya. Kalau misalnya udah jam-jamnya mau ke jam-jam sholat atau gimana gitu ya, Faras biasa keluar dari kamar. Karena kalau udah di kamar tuh pasti udah kayak bawaannya tuh pengen males-malesan, main handphone gitu. Jadi kalau udah mendekat waktu sholat udah mulai prepare. Jadi ketika memang sudah azan itu sudah bisa langsung sholat tanpa harus malas-malasan lagi. Karena kayak dibilang tadi, kalau misalnya udah deh nonton ini deh satu deh, itu pasti akan kelanjutan kan gitu. Jadi intinya kayak balik ke diri sendiri gitu ya. Benar. Nah, ngomong juga soal ibadah favorit, di mana bulan Ramadan itu pasti kita nggak bisa jauh dari namanya Al-Quran. Benar. Nah, untuk Farah sendiri ada nggak target tilawah, target hafalan yang emang Farah buat nih untuk bulan puasa ini ada 3 atau 4 kali khatam? Itu hafalannya gimana, Faras? Kalau Faras kayaknya nggak sampai 3 ya. Kalau Faras kayaknya masih sama kayak orang-orang, targetnya normal, ya minimal 1 sekali khatam lah gitu ya, nggak sampai yang 3 atau 4 kali gitu. Karena kan ada target lainnya. Dan Faras juga selama bulan Ramadan ini lagi belajar melukis, karena kayaknya seru gitu ya ngelihat orang sambil melukis. Iya, kayaknya seru gitu ya dan pengen nyoba gitu. Jadi membagi waktu, tapi tilawahnya tetap ditargetin 1 juz sih untuk bulan Ramadan. Iya. Setiap sholat gitu baca. Setiap sholat ya dicicil yang kayak metode selama ini, setiap sholat baca 2 lembar gitu supaya 1 hari itu bisa dapat 1 juz gitu. Masya Allah. Untuk hafalannya nih gimana nih? Untuk hafalannya juga karena kan selama sekolah kan juga hafalannya ya minimal maksimal 1 halaman lah per hari gitu. Itu kok misalnya nggak kecapai gimana? Kalau nggak kecapai sebenarnya agak kepikiran ya, aduh gimana ya gitu. Tapi biasanya kalau Faras sih kalau misalnya nggak tercapai di hari itu, biasa Faras ketimpa di hari berikutnya gitu. Jadi misalnya hari ini gitu ya? Iya, hari ini cuma dapat 11 baris mungkin. Besokannya berarti ditambah sama punya target yang kemarin gitu. Jadi tetap tercapai insyaallah. Masya Allah. Nah, untuk kita mencapai target tuh tentunya kita tidak bisa lalai dari HP. Benar. Nah, dari nggak bisa lalai dari HP ini, kok aku tuh sering banget ya kayak susah banget dijawab, apalagi kayak Nadia ini kan anak asrama, jadi sekali pulang tuh pasti kayak agak maruk dikit ya. agak pokoknya gitu ya. Pokoknya harus sama HP di 24/7 harus sama HP. Gimana ya, Faris? Sebagai anak PP mungkin ada kayak gitu tips tuh.
Nadia nih. Nah, Faras itu biasa di HP itu pakai screen time. Jadi kan ada ya biasa anak kecil dipakai screen time. Nah, Faras juga sama. Faras biasa di handphone itu pakai screen time. Jadi aplikasi di handphone Faras itu cuman kayak misalnya sosmed kayak Instagram itu, games ini tuh segala macam itu cuman bisa dibuka sampai jam 10 malam. Jadi di atas jam 10 malam itu udah nggak bisa ngebuka lagi. Jadi ya mau ngapain lagi gitu. Karena itu sebenarnya bisa disetting kan di handphone. Jadi Faras nge-setting itu. Karena kalau nggak disetting itu bisa bablas, bisa bergadang sampai tengah malam gara-gara main handphone doang gitu. Jadi kalau Faras setting sih. Family link gitu ya? Iya gitu. Jadi Faras setting supaya terawasi gitu, nggak bablas gitu main handphonenya. Ya nanti puas uang ini pasti akan coba pakai screen Iya, time. harus sih. Dan itu ngebantu sih gitu. Apalagi waktu mau belajar gitu kan, ngebantu untuk maksudnya kita kan bisa lebih kontrol kan. Lebih more produktif gitu. Iya, benar. Masya Allah. Nah, identik nih kalau kita bahas soal bulan Ramadan, pasti nggak jauh-jauh dari selesai kita buka puasa nih. Pasti kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Iya, ibadah khas yes, gitu ya. Cuma di Ramadan nih. Gitu. Iya, eksklusif. Yes. Kalau misal Farah sendiri nih, tarawih gimana? Atau berapa rakaat kayak gitu? Nah, kalau Faras di keluarga itu punya tradisi safari tarawih. Jadi pindah-pindah masjid nih, malam dari tarawih pertama sampai ke yang 30 ke terakhir itu biasa pindah-pindah. Dan biasanya tuh cari masjid-masjid yang memang nyaman untuk sholat, yang sholatnya itu santai, nggak terburu-buru gitu. Dan tempatnya itu juga tempat-tempat yang bagus. Karena biasanya keluarga saya punya tradisi pulang tarawih itu biasa ngopi dulu gitu ya. Iya, jadi iya, jadi memang cari-cari tempat yang nyaman dan kemudian tarawihnya tuh nggak buru-buru sih gitu, supaya sholatnya nyaman. Malam ini tuh di masjid Al-Fitra, malam besok tuh di masjid Oman gitu. Iya, jadi pindah-pindah gitu safari. Nggak sih mikirin masjid apa besok nih, nanti sebelum berbuka puasa mikir lagi ya ini mau tarawih di mana gitu. Searching dulu gitu. Tapi enggak sih, karena biasa kan beberapa masjid itu bisa diulang beberapa kali kan gitu. Bisa di Oman bisa sampai berapa malam gitu. Berarti namanya ini safari tarawih ya? Safari tarawih. Nah, jadi dari Farah sendiri ada ide baru yaitu safari tarawih. Benar, harus dicobain sih. Jadi buat teman-teman semua biar nggak bosan nih tarawihnya tuh di masjid itu aja, jadi kalian mengikuti idenya Faras yaitu safari tarawih. Iya, karena biasanya ya Faras kalau di safari tarawih itu bisa ketemu sama teman-teman lama gitu. Tiba-tiba ketemu sama teman-teman SMP misalnya. Jadi kan ketemu lagi, ngobrol lagi, nyambung lagi gitu. Kayak reuni jatuhnya. Iya sih. Iya. Nah, kalau misalnya di tarawih ini ada nggak hambatannya kayak gitu soal tarawih? Hambatannya masih sama kayak tadi ya, kadang-kadang kayak aduh mager deh kayaknya kejauhan ya masjidnya ya gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya udah mulai mepet ke waktu azannya tuh kayak duh keburu gak ya atau ke masjid lain aja gitu ya. Jadi itu sih hambatannya, apalagi macet ya, kalau mau tarawih itu pasti macet dan itu bikin mager sih, kadang-kadang bikin kayak aduh nanti kalau ke masjid ini pasti macet karena jamaahnya rame gitu. Oh, dia sendiri sih bukan macetnya, mungkin setelah makan buka nih pasti kekenyangan udah gak bisa lagi bangun, apalagi untuk ruku sholat tuh enggak udah bisa. Begah gitu ya. Gimana ya tuh kayak udah kekenyangan banget. Udah gitu, udahlah di rumah aja gitu ya. Nah, jadi setidaknya kita pas buka puasa makannya secukupnya aja gitu ya kan. Nanti setelah selesai tarawih baru kita next lagi gitu makan. Iya. Jadi teman-teman nih kalau udah kekenyangan jangan terlalu makan yang gimana-gimana gitu ya. Benar. Jadi biar bisa tarawihnya juga tetap berjalan. Gitu. Tapi kalau Nadia itu ini nggak sih yang kayak misalnya buka dengan kurma dulu gitu-gitu nggak sih? Iya. Kalau Nadia sendiri kalau kurma sebenarnya pas SMA nih baru kayak guru-guru pada bilang Rasulullah tuh dianjurin sih untuk berbuka tuh diawalin dengan kurma kayak kurma gitu ya kan? Dengan minum dulu kurma dulu gitu ya. Gak suka, cuman ya harus dipaksain kan ini kan sunnah gitu, sunnah dari Rasulullah. Benar. Tapi sebenarnya kalau udah dimakan setiap hari ternyata enak juga ya gitu. Iya. Sebaik itu kurma. Teman-teman harus coba kurma tuh. Harus coba. Nah, untuk tadi tarawih udah. Oh iya, satu lagi sahur. Sahur. Sekarang nih lagi viral yang namanya Farah tau nggak? Sahur on the street. Oh, sahur yang ngumpul kayak bukber gitu ya. Cuman ini waktu sahur gitu ya. Kayak baru bangun tidur, siap-siap briefing keluar untuk sahur. Itu gimana sih tanggapan Farah? Kalau Faras kayaknya agak kurang ya kalau sahur on the street ya. Karena kan sahur itu di tengah malam ya, kayaknya agak males gitu untuk keluar. Jadi mendingan kayaknya sahurnya di rumah aja. Karena kalau udah sahur keluar tuh rasanya udah nggak enak deh gitu, karena kan harus keluar tengah malam, harus prepare lagi gitu kan, jadi nggak bisa santai sahurnya gitu, harus berangkat lagi. Sedangkan kalau di rumah kan sebelum sahur mungkin bisa tahajud dulu, kemudian gitu sambil nunggu azan subuhnya bisa tilawah dulu gitu. Tapi kalau kayaknya kalau udah sahur on the street udah keluar tuh kayaknya
udah males deh, udah ribet deh gitu. Kok ada sendiri juga lihat orang di TikTok tuh banyak banget tuh keluar demi untuk sahur on the street gitu. Bangun-bangun jam 3 pagi, nyawa belum kekumpul. Iya, khusus untuk keluar makan sahur gitu. Kecuali memang ya memang sendirian di rumah harus beli lauk, itu beda ya gitu. Jadi buat teman-teman kan di rumah aja sahur bersama di rumah keluarga. Aja bersama keluarga. Nah, ngomong-ngomong soal sahur on the street ini kan lebih kita saranin untuk di rumah aja nih ya. Iya. Kalau Farah sendiri gimana selesai sahur kegiatannya apa langsung tidur? Kalau Faras pribadi sebenarnya selesai sahur itu biasa jalan-jalan sih. Dan biasanya itu kayak bareng sepupu gitu-gitu ya. Jadi kayak jalan sekeliling rumah. Sama kan Faras di rumah itu punya orang tua tuh pelihara burung. Jadi kayak seru gitu dengar kicauan burung sambil kadang-kadang ngasih makanan burung gitu. Jadi seru aja gitu. Jalan-jalan, aktivitas di sekitaran rumah. Dan juga biasa kan ya namanya ibu-ibu ya pasti punya tanaman yang beragam ya. Dan biasa Faras pagi-pagi juga sambil nyiramin tanaman gitu. Supaya nambah-nambah aktivitas gitu. Wah, pasti kayaknya di rumah Faras ini ramai kan dari sepupu. Iya. Ya, juga ada. Iya, karena kalau dibawa tidur langsung setelah sahur tuh jadi lemes gitu kan. Jadi setelah itu kayak udah males mau ngapa-ngapain gitu. Karena dari awalnya kita udah ngebawa tidur kan. Jadi kayak udah males, udah mager gitu. Makanya dari awal dari paginya harus dikasih aktivitas yang fresh gitu supaya nggak males ke depannya. Ini kok dari sendiri untuk beraktivitas selesai sahur, siram tanaman, ngomong sama burungnya apa tadi? Ya, tapi ngobrol sama burung itu kadang-kadang seru loh, kayak deep talk aja gitu. Iya sih, cuman kayak selesai sahur agak kurang ya. Tapi ini harus bisa kita latih. Iya, benar. Selesai sahur tuh ya beres-beres ya biar bisa lebih produktif setiap harinya gitu. Nah, setelah sahur tadi udah, gimana soal kita bahas soal ngabuburit? Ngabuburit, oke. Kalau ngabuburit ya, biasa gimana? Emang fokus Farasnya untuk nyari takjil atau juga ada jalan-jalan sore? Apalagi kalau kita ngabuburit sore-sore pasti macet banget gak sih? Iya benar, jadi karena dia bilang tadi ya macet ya, jadi kalau Faras biasa ngabuburitnya di rumah aja sih gitu, sambil nyiapin bukaan gitu ya, kayak bikin minuman, sama mama gitu ya? Iya sama mama di dapur bikin minuman, masakan itu segala macam. Faras juga biasa kan kadang-kadang setelah nyiapin bukaan tuh masih ada waktu senggang kan gitu, dan Faras biasa di situ manfaatin untuk nonton gitu-gitu. Salah satunya juga nonton konten-konten di sekolah, konten-konten kan Alfitin bikin konten yang beragam ya selama bulan puasa ini gitu, sempetin untuk nonton gitu, kemudian juga karena sebagai refreshing juga gitu, jadi supaya nggak bosan sambil nunggu buka tiba-tiba lagi nonton udah azan udah buka gitu, jadi nggak berasa gitu. Masya Allah, jadi pokoknya waktu luang tuh pasti diisi dengan kegiatan yang pastinya bermanfaat gitu. Iya benar. Sekarang tuh ada kajian Ustadz apa sih yang sangat gaul itu? Ustadz Hanan, Ustadz Hanan Ataki, luar biasa. Jadi, kita para remaja-remaja Islam ini bisa banget tuh nonton dakwahnya Ustadz Hanan gitu ya. Iya, karena ternyata kasus-kasus yang beliau bahas itu relate sama keseharian kita, sama anak muda. Nah, Faras nih, kalau kita bulan puasa sering banget pasti teman-teman semua ngerasain kayak lemas, kayak nggak mau ngelakuin apapun, kayak maunya tuh tiduran aja. Nah, juga ada kan yang bilang kalau tidur itu merupakan ibadah. Tapi kalau misalnya nih tidurnya tuh udah ada kebablasan dari pagi sampai maghrib, pas maghribnya buka itu kayak puasa kita tuh kayak nggak berguna gitu. Mendingan tidur aja, nggak usah puasa gitu. Iya, mau siapapun kalau misalnya puasanya diisinya cuma tidur doang ya semuanya bakal bisa gitu kan. Tipsnya gimana nih biar kita, untuk Faras gimana tipsnya biar nggak selalu tidur gitu? Tapi emang tidur itu ibadah, tapi nggak seharian. Itu gimana tuh? Ya, kalau Faras biasa bikin planner sih. Jadi kan Faras bikin planner dan kayak tadi tuh Faras bikin target apa aja yang harus dicapai, kemudian juga bikin jadwalnya gitu ya. Dan juga kan harus ada beberapa tugas-tugas di sekolah yang harus diselesaikan. Jadi memang harus atur waktu, bikin plannernya dan juga supaya terawasi gitu, nggak bablas, nggak ini punya jadwal untuk main handphone berapa lama gitu. Kemudian ada jadwal untuk mungkin kayak Faras bilang tadi, Faras lagi belajar melukis untuk kira-kira nonton inspirasi video lukis itu berapa lama gitu-gitu. Jadi bikin plannernya sih kalau Faras. Berarti kalau Faras emang definisi semuanya teratur gitu ya. Enggak juga sih. Sampai tidur lagi bener-bener soalnya itu ada plannernya. Iya. Tapi kadang-kadang ada juga sih yang melenceng yang kayak udahlah nanti aja lah gitu. Mager-mager itu pasti ada ya. Wajar, gitu. Tapi setidaknya kita udah ada meminimalisir gitu. Benar. Iya. Nah, siapa lagi nih sekarang kalau
kita ya, apalagi remaja-remaja kayak kita Pak yang namanya buka bersama nih, bukber. Iya. Itu pasti kalau Fasin lebih sering bukber sama keluarga atau sama teman-teman, sama reunian itu gimana? Lebih banyak sama siapa? Kalau Faras jujur sama keluarga sih ya, karena keluarga kan rame ya. Kalau keluarga Faras itu rame, jadi bukber itu bisa beberapa kali gitu ya. Bisa di rumah tante, bisa di rumah nenek, bisa pindah-pindah dan itu bisa beberapa kali bukbernya dengan macam-macam deh nanti gitu. Jadi kalau Faras lebih sering sama keluarga deh. Jadi lebih tepatnya kalau Faras nih family time gitu ya. Family time. Ya, daripada sama kawan-kawan, sama keluarga gitu. Sama keluarga. Tapi sama teman-teman juga ada gitu, sama teman-teman SMP gitu. Sama teman-teman itu biasa nih kita bukber gimana ya? Biasanya kalau kita bukber nih pasti identik dengan sholat maghribnya pasti kebablasan. Iya benar. Terus makan, foto-foto dan segala macam. Jadi kelewatan. Jadi gimana tuh ya? Kayak kita bisa pokoknya sholat tuh harus nggak boleh molor nih, harus tepat waktu. Gitu. Benar. Kalau biasa sih Faras bukber pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya biasa kami nyari tempat bukber itu yang dekat sama masjidnya gitu. Karena biasa kan musola di tempat bukber itu kan kecil ya, terus juga pengunjungnya ramai gitu. Jadi pasti desak-desakan musola pasti nggak nyaman gitu. Jadi cari tempat bukber yang memang dekat sama masjid. Jadi lebih untuk sholatnya tuh lebih leluasa, lebih nyaman gitu. Nggak kepikiran dulu nih pasti nanti desak-desakan panas itu segala macam, enggak. Karena memang kalau sholat di masjid kan pasti lebih aman kan gitu. Berarti kalau kita cari tempat bukber itu bukan tempat lihat menunya aja nih yang enak, iya. tapi lihat untuk sholatnya gimana. Worth it enggak gitu. Nah, kayaknya udah lumayan panjang juga kita ngomong. Makasih nih buat teman-teman yang udah nemenin kita dari awal sampai akhir ya. Nah, jadi the point is kita harus benar-benar manfaatin puasa. Benar. Nah, mungkin kita nggak tahu hari ini kita bisa berpuasa. Kita nanti nggak bakal bisa produktif kayak sibuk dengan HP-an. Kita belum tentu kita bakal bisa ketemu nggak dengan Ramadan selanjutnya. Ramadan berikutnya, benar. Jadi saran dari kami kapan lagi gitu? Kapan lagi? Manfaatin puasa. Jadi dari Faras nih ada nggak pesan yang mau disampaikan nih buat teman-teman di rumah? Sama sih kayak Nadia kurang lebih ya. Jadi harus dimanfaatin waktu puasanya, ibadahnya benar-benar dipadetin ya. Karena kayak misalnya kayak tarawih itu kan gak ada di bulan-bulan lain ya, ibadah eksklusif gitu. Iya. Dan juga kan puasa nggak datang setiap bulan gitu. Puasa kan cuma 1 tahun sekali. Jadi benar-benar harus dimanfaatin. Dan juga karena ini kayaknya ladang kita, tempat kita untuk ngebus banyak-banyak pahala gitu. Karena ini emang diskon besar-besaran. Diskon besar-besaran. Kayak flash sale gitu. Flash sale, iya. Jadi kalau bukan pas puasa kapan lagi? Kapan lagi, benar. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sama jangan lupa untuk bunyiin lonceng notifikasinya. Nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. See you.